Katanya ada titipan dalam final squad timnas Indonesia. Nah, sepertinya titipan apa yang dimaksud ya? Mari kita bahas gimana nih Sen. Apakah titipan seblak, nasi goreng, ataukah nasi padang ya? Just tip Kita dong. belum tahu dan kita akan bahas Betul. dalam video kali ini. Jadi di minggu kemarin sudah rilis professional squad atau squad nama-nama pemain yang masuk dalam catatannya John Herdman, tapi Iya. nama-nama tersebut adalah professional squad, artinya belum masuk ke final squad ya. Oh Nah, iya. professional squad itu dimaksudkan untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang akan melakoni FIFA Matchday di bulan ini, di bulan Juni melawan Oman dan juga Mozambik ya. Oh iya. Nah, kenapa hal ini harus kita bahas? Karena ini adalah FIFA Matchday, artinya apapun hasil dari pertandingan tersebut akan mempengaruhi world ranking ataupun ranking timnas Indonesia ya di world rank gitu ya. Jadi pertandingan ini begitu penting karena dari skuad mewahnya timnas Indonesia yang sekarang, timnas Indonesia itu sudah tidak cocok berada di ranking 100 ke atas, harusnya 100 ke bawah ya. Iya, Di harusnya 80 atau 90-an lah. udah masuk status besar ya harusnya. Iya, dan buktinya kan kemarin ketika melawan Bulgaria ya permainan kita bahkan lebih unggul melawan Lebih unggul. negara yang posisinya atau rankingnya ada di 89 Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi benar-benar pertandingan ini bahkan bisa dikatakan lebih penting dari AFF. Kenapa? Betul. Karena AFF itu bukan kompetisi resmi dari FIFA, artinya hasil di pertandingan tersebut ya tidak merubah ranking timnas Indonesia di FIFA gitu. Lebih penting juga friendly FIFA Matchday ini yang masuk ke kalender FIFA ya. Betul. Makanya dari line up sendiri ya harus penting ya, tidak main-main ya. Sebenarnya pemain yang dipilih itu ya harus benar-benar tujuannya untuk menang ya dalam Iya FIFA betul, Matchday ini karena ya. untuk Indonesia kan ya bermimpi untuk masuk Piala Dunia itu memang bagus Iya. ya, karena memang kita juga mau menyaksikan timnas kita bertanding di Piala Dunia kan. Dunia. Namun sebelum ke Piala Dunia, biar tidak ada ejekan seperti kemarin katanya negara dengan peringkat 100 lebih kok mimpi ke Piala Iya. Dunia. Kata siapa itu? Ya seperti omongan orang Belanda kemarin ya. Iya, Alex Pastore. Iya, jadi sebelum kita bermimpi, ya omongan itu juga harusnya kita tanggapi dengan point of view yang berbeda, jangan emosi terlebih dahulu. Ya memang benar kalau Faktanya misalkan seperti itu ya. kita mau masuk ke Piala Dunia, artinya perbaiki dulu ranking kita kan. Betul. Makanya sekarang setiap ada FIFA Matchday itu penting banget untuk timnas Indonesia ke depannya kan, mengingat ada 4 tahun ke depan nih untuk memperbaiki ranking sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai kan gitu. Ibaratnya minimal sekarang timnas Indonesia itu kalau menghadapi negara-negara dari Asia ya, kita ngomong Asia bukan Asia Tenggara ya, itu ya seenggaknya harus bisa kompetitif di AFC dulu lah ya Sen ya. Betul, seenggaknya head to head dengan Cina itu head to head 5 pertandingan, 5 kali kalah. Ya setidaknya diperbaiki dari itu dulu. Nah, 5 itu kali dulu. pertandingan itu 2 kali menang, 1 seri 2 kalah gitu kan. Kalau dari situ ya berarti ya chance untuk ikut ke kompetisi Piala Dunia itu benar-benar mungkin bisa terwujud gitu kan. Karena kita bisa bersaing di zona kita sendiri yaitu di Asia gitu. Ibaratnya minimal nanti kalau rematch melawan Jepang ya at least nggak dibantai lah ya, kalau 1-0 atau 2-1 gitu kan, itu patokannya lah ya Iya, ibaratnya tapi kan supporter timnas Indonesia mah menang lawan Australia pede lawan Jepang. Seperti itu. Sedangkan Australia aja dibantai sama Iya, Jepang. dan ada hal yang menarik setelah professional squad dirilis, kemudian 1 minggu setelahnya final squad resmi dirilis oleh timnas Indonesia. Artinya ini adalah pilihan utama dari coach John Herdman untuk menghadapi FIFA Matchday kali ini ya. Dan katanya final squad ini penuh dengan kontroversi katanya Apa aja gitu. nih kontroversinya? Iya, salah satunya adalah just tip ya, jasa titip-titip pemain ya. Ini ada titipan Pemda. Iya, nggak tahu ini Pemda mana ya yang nitip ya. Mungkin kita akan bacakan final squadnya. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi menarik kita bahas lagi Iya, karena ketika di video sebelumnya kurang kompleks lah pembahasannya, tidak per pemain gitu. Mungkin kita mulai dari posisi goalkeeper dulu ya, dari goalkeeper. Ada kiper. siapa aja nih, Di kiper John Herdman memutuskan memanggil 3 pemain. Ada Emil Audero, Martin Paes dan juga Nadeo Argawinata ya. Hanya memanggil 3 kiper. Kalau misalkan untuk Emil Audero dan juga Martin Paes itu kan kiper utama gitu. Jadi artinya timnas Indonesia itu hanya memanggil 2 kiper. Kiper keduanya ya Nadeo gitu Nah, kan. itu dia titipan. Iya, dan cukup mengejutkan ya, walaupun memang sepertinya 3 kiper itu cukup karena hanya 2 pertandingan ya. Iya, Tapi yang gua harapkan sih untuk nextnya kalau misalkan bisa membawa 4 kiper, nama Cahya Supriyadi mungkin bisa dipanggil ya. Iya, layak lah ya untuk Iya, dipanggil sebelumnya gue itu bingung kenapa Cahya Supriyadi masuk ke final
final squad bahkan ke profesional squad di FIFA Series kemarin. Tapi ketika gue melihat PSIM Jogja di BRI Super League, gue baru sadar kenapa kiper ini pantas dipanggil ke timnas, ya karena memang layak gitu. Wah, kiper ini keren banget ya. Kiper yang berhasil bisa dikatakan refleksnya bagus, kemudian juga bisa menggagalkan penalti dari Persija, kemudian gempuran-gempuran dari Persib Bandung, dari tim-tim kuat di BRI Super League di ini kan. Bahkan akibat penampilan dari Cahya Supriyadi, PSIM Jogja itu semakin yakin jika di musim depan mereka bisa naik ke setidaknya 4 besar gitu. Iya betul, itu pengaruh signifikan dari seorang kiper ya. Iya betul, karena kemudian dia juga kan usianya masih muda kan, masih muda, jadi bisa kita tunggu nih nanti kan masa depannya cerah sepertinya. Namun kita fokus ke kiper yang dipanggil oleh John Herman, ada Emil Audero dan juga Martin Paes ya. Walaupun memang kedua kiper ini kan bermain di top level di musim kemarin, tapi untuk Kang Emil kita belum tahu ya kedepannya karirnya mau kemana. Apa ya? Iya. Cremonese sendiri kan degradasi ke Serie B ya. Mengingat Cremonese-nya terdegradasi, semoga saja sih udahlah keluar cepat, setidaknya tetap stay di Serie A gitu, pindah. Kalau misalkan tidak pindah juga ya seenggaknya udahlah stay di Serie B, nggak apa-apa dengan Cremonese gitu. Jangan pulang dulu karena memang masih kepake mungkin ya. Betul, apalagi ya sama-sama Jamie Vardy ya, masih ada Iya temennya. betul, masih ada temannya. Kemudian untuk Martin Paes juga setelah awal kedatangannya itu dikritik habis-habisan, tapi di laga kemarin playoff melawan Twente kalau nggak salah ya, melawan Twente ya kalau nggak salah playoffnya, akibat save ataupun akibat penampilan Martin Paes di adu penalti itu membuat Ajax Amsterdam masih bisa berkompetisi di Eropa, walaupun di kasta terendah ya di kompetisi Eropa, itu di Conference League kan. Itu akibat penampilan dari Martin Paes kan. Iya betul. Itu, dan kita patut tunggu. Yang tadinya gue masih positive thinking ketika Martin Paes datang ke Ajax, artinya di musim depan Martin Paes bisa tampil di Champions League, namun nyatanya tidak juga. Karena memang untuk musim ini penampilan dari skuad Ajax sendiri emang jauh banget ya. Jadi ibaratnya itu segitunya masih untung ada Martin Paes kan. Kalau nggak ada Martin Paes ya nasibnya bisa kayak KJD, bisa ada di klasemen 9 atau 10 kan. Iya, dan kabarnya kan karena memang ini lagi perombakan besar-besaran juga dari Ajax Amsterdam, kemudian kan pelatihnya juga diganti lagi katanya, dan semoga saja ya Martin Paes tetap menjadi pilihan utama ya di Ajax. Soalnya kabarnya kan pelatih baru ini memiliki proyek baru di mana dia akan mendatangkan banyak sekali pemain termasuk kiper katanya kan. Ya sebagai orang Indonesia, karena memang Martin Paes sudah keluarga negaranya Indonesia, kita patut berharap jika dia harus menjadi pilihan utama terus di Ajax Amsterdam supaya kita masih memiliki alasan untuk menonton Ajax kan. Itu dia, betul-betul. Semoga saja ya. Mungkin kita next ke posisi defenders atau back ya. Ini posisi back menarik banget karena sangat banyak, dan disinilah dimulainya kontroversial ya. Pemanggilan backs atau final squad untuk posisi center back yang dipanggil oleh, bukan center back sih, lebih tepatnya defender ya, oleh John Herman adalah Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Choaon, Donitri Pamungkas, dan Matthew Baker. Waduh, ini banyak nama-nama yang baru ya, termasuk Matthew Baker ya. Betul, Matthew Baker akhirnya promosi ya ke timnas senior setelah sebelumnya di usia U19 kalau nggak salah ya, dan akhirnya dia sekarang mendapatkan tempat di timnas senior ya. Ibaratnya lebih dulu Matthew Baker daripada ini ya, siapa yang penyerang itu? Jens Reven. Iya, Jens Reven, padahal kan sama-sama kan itu kan satu angkatan. Iya, tapi Jens Reven sudah dipanggil duluan walaupun tidak main ya kemarin di FIFA Series kan, di ketika menggantikan Mauro Zilstra. Namun di sini kabar baik, Kevin Dix dipanggil, artinya dia sudah sembuh dari cedera ya. Iya betul. Kevin Dix sudah sembuh dari cedera. Kemudian ada Rizky Ridho yang mencuri perhatian juga ketika final squad dari final squadnya timnas untuk AFF itu tidak ada nama Rizky Ridho. Dan dari sini baru kita tahu kenapa sekarang kan kalau dulu di timnas Indonesia itu terkenal satu pemain itu membela di AFF, membela di AFC, bahkan di friendly dan semuanya. Namun di eranya John Herman, karena dia melihat banyak sekali talenta dan juga pinter untuk John Herman, mengingat FIFA Matchday ini adalah laga internasional yang resmi, jadi
pemain-pemain yang bermain di BRI Super League yang sudah tidak bisa berkompetitif di level internasional itu disiapkan untuk AFF. Sedangkan pemain BRI Super League, Indonesia Super League yang masih bisa berkompetisi atau masih memiliki level kompetitif yang tinggi di laga internasional itu tetap dipanggil. Contohnya adalah Rizky Ridho. Tidak seperti di era-era pelatih sebelumnya, Rizky Ridho itu main di AFF, main di ASEAN, kemudian main di AFC, kemudian main di friendly dan juga segala macam. Namun di sini ya mungkin lebih mengerti, apalagi di tahun ini banyak sekali kompetisi di Indonesia ya, bukan hanya di level timnas, bahkan di level klub juga. Soalnya jadwal AFF saja bentrok dengan BRI Super League, dengan Indonesia Super League ya. Itulah mengapa mungkin Rizky Ridho tidak dipanggil untuk skuad AFF tapi dipanggil untuk FIFA Matchday, laga yang lebih penting kan gitu. Ya mungkin karena sekarang untuk John Herman sendiri sudah mengkotak-kotakan pemain, ada tier-tiernya kali ya. Ya mungkin kalau untuk Rizky Ridho ini udah masuk tier S ya, layaknya untuk kompetisi yang lebih bergengsi lagi gitu Sen. Iya, dan betul juga kita pernah membahas jika jangan khawatir pemain lokal tidak mendapatkan tempat. Buktinya tetap mendapatkan Garuda Calling tapi di AFF dulu kan gitu. Karena memang ya sebagai pecinta timnas Indonesia yang ngikutin timnas Indonesia dari kita kecil, zaman yang katanya penyuapan di Suzuki Cup itu kan sampai sekarang ya sok mau debat apapun, talenta lokal lawan diaspora itu kalah tetap kan. Kita sudah tahu kualitasnya gitu ya. Sudah jangan mau gambling lagi, karena kalau kita gambling sekarang dan gagal itu nunggunya 4 tahun lagi kan gitu, terlalu lama. Momen diaspora ini kan datangnya satu kali saja ya, betul, tidak bisa tiap tahun. Iya, dan kita juga kan tidak tahu nih ada lagi nggak diaspora yang kualitasnya seperti Martin Paes gitu kan, dan yang lainnya. Nah kemudian ada yang menarik dari posisi defenders, tidak ada nama kapten utama yang dipanggil, yaitu Jai Ijes ya. Ya karena memang Jai Ijes sedang mengalami cedera ya. Dan walaupun memang cederanya tidak berat, namun John Herman lebih memilih untuk mengistirahatkan Jai Ijes ya. Ini adalah keputusan yang cukup tegas dari John Herman dan juga bijaksana ya. Dia mungkin masih banyak pilihan di posisi defender, dan juga yang kita bacakan banyak sekali numpuk di posisi defender untuk final squad sekarang. Mungkin tidak keberatan untuk John Herman untuk mengistirahatkan Jai Ijes gitu ya. Justru itu kalau menurut gue itu kelas dari John Herman ya, karena pelatih yang bagus itu pelatih yang tidak mengandalkan 1-2 nama. Tetapi kan semua pemain yang ada bisa dioptimalkan, karena JIJS ini mau tidak mau ya masa prime-nya itu kan paling tinggal berapa musim lagi sehingga ya harus ada regenerasi sekarang lah. Jangan dominan duet JIJS sama Rizky Ridho, harus diduetkan dengan pemain lain gitu. Iya betul, dan juga memang JIJS itu kan dari seluruh pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, dia merupakan pemain yang mendapatkan menit bermain terbanyak kan. Ya artinya wajar cedera gitu, apalagi posisinya center back gitu kan. Dan juga selain itu juga, selain dia mendapatkan menit bermain yang banyak, Jai Ijes juga kan menorehkan prestasi ya, market value-nya naik, dan juga dia menjadi pemain timnas Indonesia yang memiliki market value tertinggi ya, kalau nggak salah sampai sekarang itu 243 miliar ya. Jadi market value timnas Indonesia itu nambah naik, soalnya nama-nama yang masuk saja sekarang itu naik semua. Martin Paes naik kan, dan Jai Ijes juga naik. Nah kemudian ada Sandy Walsh ya, yang akhirnya ya dari FIFA Series juga memang sudah dipanggil kan gitu. Mungkin dari seluruh skuad ini yang paling berprestasi di skuad ini adalah Sandy Walsh yang sukses dapat trofi di klubnya ya. Apalagi 2 kan, treble winner ya. Sandy Walsh dengan Buriram treble walaupun treblenya treble lokal ya, domestik. Jadi dari seluruh skuad ini Sandy Walsh adalah pemain yang paling berprestasi kan. Ibaratnya Sandy Walsh ini salah satu yang boleh pamer trofi ya. Betul. Walaupun itu tropinya setara setengah saja ya bagi Kelvin Verdong, bagi yang lainnya gitu kan. Nah kemudian ada nama menarik juga, yaitu Elkan Bagot ya. Elkan Bagot akhirnya setelah drama di era kepelatihan yang dulu bahkan tidak mau pulang sama sekali ketika timnas Indonesia ditangani oleh John Herman, dia ketika ada Garuda Calling langsung setuju dan langsung pulang gitu kan. Itu juga merupakan angin segar bagi kita, mengingat tadi ketika Jai Ijes tidak bisa tampil, artinya ini waktunya pemain muda di posisi back seperti Ridho, kemudian Elkan Bagot juga ya tampil kan gitu. Dan untuk project jangka panjang, dan juga untuk menambah caps di timnas dan juga menit bermain gitu ya. Semoga saja dengan mendapatkan menit bermain yang cukup, Elkan Bagot bisa membangun chemistry dengan pemain lain kan. Kalau untuk Rizky Ridho kan sudah
chemistry-nya sudah ada gitu Iya, ya. Tapi dengan untuk siapapun pemain lainnya juga. dipasangin dia udah Iya ada. betul, dan mungkin diproyeksikan untuk jadi the next-nya Jai Ijes kan. Bisa Karena jadi, iya. mungkin 2 tahun lagi Jai Ijes itu tidak akan ada di final squadnya timnas. Iya, betul. Bukan karena apa-apa ya, karena memang usianya Secara ya. usia udah tidak Iya. bisa kompetitif lagi ya. Ya, kemudian ada nama Doni Tripamungkas, tentu saja karena Iya. di debutnya John Herman di FIFA Series kita tahu kualitas dan juga penampilannya Doni Tripamungkas itu seperti apa. Dia mendapatkan banyak sekali pujian, bahkan dari 2 penampilannya di FIFA Series itu membuat atau mengundang agen Eropa untuk memantau Doni Tripamungkas ya. Dan juga wajib banget lah Doni Tripamungkas dipanggil. Kenapa ya? Karena dia juga kan di Indonesia Super League berprestasi ya, mendapatkan nominasi sebagai pemain muda terbaik di musim ini gitu. Jadi wajar jika Ini- nama Doni Tri masuk. Bisa jadi Doni Tripamungkas ini akan menjadi ikon baru dari pemain timnas ya, ibaratnya kan di eranya John Herman gitu kan. Iya, lebih tepatnya ikon pemain lokal ya. Pemain lokal, Pemain betul. lokal. Kemudian ada Nathan Choaon juga. pemain- 3 besar pemain yang mendapatkan menit bermain paling banyak dengan Willem tuh, dan selamat untuk Nathan karena berhasil membawa Willem tuh promosi ke era divisi. Divisi, Ya, keren ini banget menarik banget, dan juga akibat hal tersebut market value dari Nathan juga ikut naik kan. Itu nama yang sempat hilang di era Patrick Kluivert, dan bahkan gue sempat nyariin kemana Nathan Johan sampai tidak dipanggil ya. Iya. Artinya comebacknya benar-benar comeback stronger banget Iya, gitu. betul. Membuktikan kualitasnya ketika berhasil sembuh dari cedera. Dia menjadi, bahkan presentasenya itu kalau nggak salah 70 menit dari seluruh pertandingannya dia dengan Willem di musim ini gitu. Rata-rata per match-nya ya. Rata-rata per match-nya itu 70 menit. Artinya dia menjadi pilihan utama. Ya, Kalau utama misalkan kalau misalkan apa ya? Apa? Dia dilirik oleh agen-agen di era divisi, kemungkinan besar dia akan direkrut oleh klub yang lebih besar lagi gitu ya. Mengingat ya Willem itu kan masih dianggap sebagai tim promosi. Iya, tim promosi juga ya. Dan semoga saja kasus Passport Gate cepat selesai, beres lah gitu ya, karena masih membawa nama Nathan Choaon gitu. Kemudian ada Justin Hubner juga yang sama ya penampilannya dengan Fortuna Sittard, bagus banget di musim ini, bahkan dia keras banget sampai membuat back lawan terluka ya. Benar, ini preman terkuat di bumi Iya. Hubner aja. Iya, dan kemudian ada satu nama yang sengaja gue bahas di terakhir, yaitu Muhammad Ferrari. Iya. Dan inilah mengapa kita bahas lagi final squad timnas Indonesia. Karena ketika final squad ini dirilis oleh official Instagramnya timnas Indonesia, Timnas Indonesia. biasanya jika ada pemain Persib yang masuk ke final squad, kolom komentar itu pasti selalu menghina, menghujat, dan memojokkan pemain Persib. Namun kali ini berbeda, semuanya membicarakan satu nama, yaitu Muhammad Ferrari. Yang menurut netizen itu membingungkan kenapa dia dipanggil gitu kan. Walaupun memang ya dia kan dari under usia sudah langganan timnas ya, tapi di sekarang itu banyak yang bingung kenapa Ferrari itu dipanggil gitu. Mungkin bingung karena performa di klubnya kurang apik atau gimana? Betul. Jadi banyak sekali yang membandingkan kok kenapa John Herman memilih Ferrari. Padahal pemain yang di posisinya Ferrari ada lebih banyak, ada beberapa nama yang lebih bagus bahkan penampilannya kalau misalkan harus memilih lokal gitu. Salah satunya adalah Kakang Rudianto dengan Persib Bandung. Jadi info dulu sebelum ke Kakang. Di musim 2025 dengan Bayangkara FC, Muhammad Ferrari itu hanya mendapatkan 783 menit bermain dan kontribusi golnya itu hanya 1. 783 menit bermain ya. Nah, pemain yang dibicarakan netizen yang lebih pantas itu salah satunya adalah Kakang Rudianto dengan Persib Bandung. Kemudian dia juga merupakan juara di musim ini bersama Persib, mendapatkan 1903 menit penalti dengan kontribusi gol 1. Artinya dari menit bermain lebih banyak 2 kali. Kemudian kontribusi gol lebih sama ya. Nah, kemudian ada nama Kadek Arel ya. Kadek Arel bersama Bali United di musim ini berhasil mendapatkan 2192 menit bermain. 2 kali lipat lebih dari, Ferrari. Dan walaupun memang kontribusi golnya 0 ya. Ya karena memang sebagai defender. Betul. Kemudian ada satu nama yang ketika dia tidak masuk ke professional squad juga, ini benar-benar membuat netizen kebingungan karena nama ini, dan gue juga ngelihat permainannya dan sempat gue ikuti karena dia pemain yang berasal dari Borneo FC, yaitu Komang Teguh ya. Di musim ini bersama Borneo FC membawa Borneo FC menyamai poin Persib di puncak klasemen. Komang Teguh itu mendapatkan 2634 menit bermain ya, bahkan hampir 3 kali lipat, menit bermain daripada Muhammad Ferrari, dan kontribusi golnya itu 6 ya. Wah, ini jauh banget ya kalau di compare ya dengan Ferrari. Iya, dan banyak sekali netizen yang memunculkan
di Tanda tanya kepala besar ya. kita juga wah tanda tanya besar. Kenapa tidak Komang Teguh dari menit bermain, kemudian catatan prestasi klubnya juga, kemudian catatan individual statistiknya lebih bagus. Iya. Kok tidak dipanggil? Kenapa John Herman lebih memilih Muhammad Ferrari gitu? Iya. Nah, tanda tanya besarnya apakah ini mutlak keputusan Jordan Brand atau ada tanda tangan yang lain Ya, ya? kita gitu. tidak tahu ya karena gua tidak tahu kontraknya John Herman itu ada tulisan syaratnya apakah pelatih timnas Indonesia itu boleh diintervensi atau tidak ya. Iya, Kita betul. tidak tahu, kita tidak bisa suudzon ya. Iya. Itu kita harus husnuzon saja. saja. Ya. Tetapi ini yang menariknya adalah yang berkomentar itu kan warganet ya, para netizen, di mana netizen ini kan mengikuti BRI Super League sampai-sampai data statistiknya kan lengkap banget. Iya. Ibaratnya gini, kalau keputusannya itu kontroversial, apalagi di-compare dengan statistik individu masing-masing, takutnya nanti para pemain ini mulai pesimis ya, kayak ibaratnya wah kita udah all out di liga, performa kita udah bagus, apalagi mengantarkan klub kita itu hampir ke juara gitu kan. Iya. Apalagi Kakang yang udah juara bersama Persib. Ibaratnya kenapa performa yang sedemikian cemerlang tetap tidak bisa dipanggil timnas. Jadi takutnya ada stigma negatif dari para pemain lokal, ibaratnya ada sesuatu yang janggal gitu kan dari pemilihan pemain ini. Iya, dan itulah yang dipikirkan oleh netizen. Takutnya dengan hal seperti ini membuat bibit-bibit muda berpikir seperti itu Iya, dan akhirnya takutnya tidak optimis lagi tidak gitu. optimis lagi, Takutnya betul. sampai membuat keputusan yang fatal seperti Evan Dimas gitu kan, walaupun memang Evan Dimas karena cederanya ya. Iya, betul. Takutnya seperti itu gitu, dan banyak yang mengatakan jika kita ingat Bayangkara itu manajernya siapa? Oh iya, manajernya Pak Sumarji ya. Iya. Gitu. Jadi banyak yang apakah inilah yang dimasuk just tip gitu Iya. ya. Kita tidak tahu ya. Kalau dilihat dari statistik ya jujur janggalnya cuma di Ferrari Nah, gitu. takutnya memang ada konflik kepentingan ya. Takutnya kan di situ doang ya. Ada unsur politik lah Iya, gitu kan. betul. Takutnya kan. Ya apalagi Pak Sumarji juga kan salah satu kalau nggak salah staff ya di timnas gitu Iya, kan. di timnas. Ya mengapa dia tidak ikuti timnas di FIFA Series kemarin? Dia kan kena ini ya sanksi ya Iya, bersama Tom Haye dan juga Sen Patinama. Dan untuk info juga kenapa Tom Haye dan Sen Patinama tidak masuk karena masih diambang sanksi. Iya, Tinggal betul, 2 match lagi Dua gitu. match lagi, Nah, ya. setelah itu baru Bisa tampil Tom kembali Haye ya. bisa tampil kembali dan juga Sen Patinama. Nah, untuk Piala AFF yang tidak resmi dari FIFA, Tom Haye kan masuk ke skuad AFF bersama Iya. Sen Patinama karena memang kan tidak resmi dari FIFA Iya, betul, gitu. betul. Nah, kemudian kita next ya ke setelah defenders kita ke midfielders dan ini juga diperbincangkan oleh para warganet. Ada Joy Pelupesi, Raihan Hanan, Kelvin Verdong dan juga Ivar Jenner. Hanya 4 doang ya untuk midfield. Itulah ya. yang dibicarakan netizen. Kita krisis gelandang. Iya, betul. Gitu kan, hanya membawa 4 gelandang. Artinya kedalaman skuad dari gelandang kita itu minus bisa dikatakan. Iya ya. Ini justru waktunya regenerasi dari pemain lokal ya sini harusnya Betul. ya, ibaratnya kan. Iya, dan hanya ada satu nama pemain lokal yaitu dari Persija, Raihan Hanan. Raihan Hanan. Ya. Dan kita kasih selamat dulu untuk Joy Pelupesi bersama Lomel. Dia tidak jadi pulang ke Persib di musim depan karena sudah fix perpanjang kontrak dengan Lomel SK. Iya. Karena Joy Pelupesi berhasil membawa Lomel promosi ke divisi utama Belgia ya. Wah, ini justru meskipun buat teman-teman yang senang Joy Pelupesi ke Persib juga tetap ya sebagai warga Indonesia Lebih kita seneng berharap. dia ke sana. Soalnya pasti. Lomelnya promosi ke Lomelnya divisi promosi, utama kan betul. gitu. Karena memang di kontraknya Joy Pelupesi dengan Lomel itu ada opsi 1 tahun perpanjangan Iya, dan 1 dia mengaktifkan opsi tersebut gitu. Artinya mungkin kalau misalkan Joy Pelupesi harus pulang ke Indonesia Super League entah itu ke Persib atau kemanapun, artinya nanti 2028 masih gitu. oke lah ya. Iya, ibaratnya. mengingat umurnya juga kan Iya, gitu. benar Dan juga. dari hingga midfielder saja ada nama-nama pemain kita yang di luar sana berprestasi ya seperti ya Joy Pelupesi, kemudian Tadi Nathan yang berhasil membawa promosi Iya, juga, betul. kemudian Sandy Walsh yang berhasil treble Iya. kan gitu, Kevin Dix yang berhasil mencegah degradasi Nah, kan itu dia. gitu. Sama Walaupun Bang J juga iya, ya. walaupun ya kita sedikit berduka cita untuk Kang Emil Kang saja Emil ya. doang. Karena Kang Emil ya Jimmy Vardy-nya udah Betul. gak perform. Iya, dan tentu saja prestasi terbesar dari seluruh skuad ini adalah Kelvin Verdong bersama Los Celil
yang di musim depan agenda gua nonton Champions League mungkin akan semuanya gua tonton ya. Ibaratnya ini sorry itu saya ini ada sebuah kejanggalan bahwa biasanya tiap musim itu gue kalau di Champions League paling menjagokannya ya Barcelona, ibaratnya kan Real Madrid ya. Manchester City Tapi kali ini udah dari awal gue jagoinnya Los Celtic. Iya, Los Celtic ya. Apalagi nih saya kalau ngomongin tentang Los Celtic itu kan sekarang dilatih sama anaknya Carlo Ancelotti Iya, ya. Diego David Ancelotti kan ya. Kita lihat saja lah. Karena gue berharap kan ada juga nih yang komen di YouTube kita ya, ibaratnya itu siapa nggak pernah lihat main ujuk-ujuk jadi pelatih, ya mungkin ini karena faktor dari ayahnya seorang pelatih ya, jadi ibaratnya bisa menjadi pelatih yang hebat juga karena David Ancelotti ini rekam jejak sebagai pelatih. Pertama ketika Carlo Ancelotti atau bapaknya menjadi pelatih Madrid, asistennya itu anaknya sendiri. Lalu ketika di timnas Brazil awal-awal dia juga sebagai asistennya, jadi ya ini debut profesionalnya sebagai head coach gitu kan di Los Angeles. Iya, ini sama seperti Laimro senior ya menjadi asisten pelatihnya siapa? Waduh, ya gitu. Minim pengalaman ya. Ini pengalaman ya, semoga saja ya bisa menularkan lah gitu kan. Iya, dan mungkin untuk midfielder yang kedalaman skuadnya itu kurang kuat atau bisa dikatakan lemah, mungkin untuk agenda FIFA nanti ke depannya itu bisa diperkuat karena Tom Haye sudah tidak disanksi ya. Tom Haye bisa kembali memperkuat posisi midfielder, kemudian ada Emiliano Jonathans yang masih cedera ya. Tunggu saja mungkin karena memang ada banyak sekali pemain yang cedera seperti Matt Hilgers yang baru recovery, kemudian juga Emiliano yang kita tidak tahu kapan sembuhnya gitu ya. Mungkin untuk FIFA Matchday pilihan John Hermar hanya ini gitu, dan hanya satu pemain di Beri Super League yang dipanggil yaitu Raihan Hanan, karena memang di musim ini di Indonesia Super League posisi gelandang kebanyakan diisi asing. Iya, kebanyakan ya kompetitifnya. Ya Tom Haye dia kan naturalisasi tetap itu kan pemain yang bisa berkompetitif bahkan masuk ke dalam base 11 gitu ya. Tom Haye kena sanksi makanya tidak dipanggil kan gitu. Dan kita langsung ke forward atau penyerang ya. Ada Beckham Putra, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Mauro Zylstra, Marcelino Ferdinand, dan juga Sadil Ramdhani. Wah, ini keren banget nih. Ini bisa dikatakan imbang ya antara lokal sama ini ya. Iya, dan kita bersyukur dan juga ikut bahagia karena kembalinya Marceng ya dari cedera. Akhirnya dia kembali ke timnas lagi setelah sekian lama, karena Marceng setelah recovery dan sembuh dengan Trencin dia langsung ngegas ya. Langsung gacor. Bahkan di debutnya setelah cedera kan dia langsung ngasih assist kan, 2 assist kalau nggak salah. Ini adalah kembalinya Marcelino ke skuad ya. Kemudian ada Ole Romeni juga yang mungkin panggilan ini menjadi obat dia setelah terdegradasi ya bersama Oxford ya. Kemudian ada Wahaji Ragnar Oratmangun yang sampai sekarang masih kita belum tahu nasibnya di level klub itu seperti apa karena masih belum mendapatkan klub ya. Dan kemudian ada Sadil Ramdhani, nama yang lama hilang dari timnas Indonesia, mengingat Sadil Ramdhani itu pemain paling muda yang pernah masuk ke skuad timnas senior kan gitu. Di eranya ya. Iya, di era ketika timnas Indonesia away-nya itu putih hijau ya. Pada saat itu Sadil di timnas gitu kan, dan akhirnya setelah sekian lama dia dipanggil kembali. Walaupun memang Sadil itu kasusnya sama seperti Ferrari. Dia mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit di Persib Bandung. Namun catatan statistiknya itu gila. Dia kan jadikan super sub. Sadil Ramdhani masuk Persib menang pasti dari posisi imbang ataupun kalah ketertinggalan gitu. Nah, mungkin itu dia tugas Sadil Ramdhani di timnas nanti ya, jadi super sub gitu kan. Iya, dan juga ada nama Beckham Putra tentu saja. Kalau misalkan diduetkan dengan Donitri dan juga Ole Romeni, mungkin chemistry di FIFA Series akan terulang kembali kan gitu. Dan mungkin tidak seperti kemarin di mana ketika kalah di final melawan Bulgaria itu kan masalah utamanya telat memasukkan Beckham dan Donitri ya. Untuk John Herman itu sendiri gitu. Karena memang eksperimen ya seharusnya dari John Herman itu tidak mengejar popularitas, tetapi eksperimen, ini waktunya eksperimen gitu kan. Betul, dan juga ada nama Mauro Zylstra ya yang ini juga sedikit banyak diperbincangkan karena dia kan baru datang ke Persija, debut langsung di FIFA Series, kemudian cedera, tidak main di Persija sampai akhir musim, tapi kok tetap dipanggil. Itu kan yang banyak sekali yang membuat netizen itu bertanya-tanya gitu ya. Ya meskipun Zylstra sendiri di FIFA Series yang kemarin sempat mencetak gol ya Sen ya. Iya, yang ngegolin ketika Sainkit NFV sudah putus asa. Kan ibaratnya kalau menurut gue pribadi ya, Mauro Zylstra sama Sadil Ramdhani itu at least kalaupun jadi super sub ya masih lebih worth it daripada Ramadan Sananta. Itu juga ya. Akhirnya tidak ada nama Ramadan Sananta seperti keinginan netizen ya. Satu-satunya keinginan netizen yang terkabul adalah tidak dipanggilnya Ramadan Sananta karena kan. ya the real anomali itu karena Ramadan Sananta itu kan seringkali ya dimainkan di super sub gitu kan. Tetapi kan
Enggak, di kualitas. era John Herman kan dia starter Nah, terus starter di malah. 2 pertandingan Betul, kemarin betul. kan. Ibaratnya kan Dan dia mengecewakan banget. mengecewakan banget Bahkan sampai ketika ya kalau di Saint Kitts and Nevis udahlah gol 2 gol cepatnya Beckham Putra kan kita wah pasti menang nih. Iya. Tapi ketika melawan Bulgaria ketika kita butuh gol, anjir kontrol bola aja nah kacau itu dia gitu. saya ibaratnya apa ya, dari kontrol bola saja udah nggak layak masuk timnas Iya, gitu kacau kan. balau kan Iya. anjir. Malah jadi pertanyaan kalau masih tetap ini jadi skandal ibaratnya Betul. ini siapa yang nitip aja. Iya betul. Dan bahkan akibat setelah pertandingan melawan Bulgaria kan dia sempet ini ya bersih tegang di kolom komentar bersama dengan Coach JJ JJ. ya. Itu kan. Nah, setelah itu Sananta kan tidak dipanggil di timnas. Iya. Sebelumnya dia tidak diperpanjang kontrak dengan klubnya di Brunei kan. Iya, Kita betul. masih tidak tahu juga masa depan Sananta seperti apa ya. Kita tidak tahu apakah nanti akan bikin podcast dengan JJ Nah, ya. bisa jadi. Mungkin bisa jadi ya. Ya, itu juga saking kesel ya JJ itu ya sebab begitu kan. Iya, Tapi betul. kesalahan dari Sananta itu merespon ya, harusnya Salah, ya introspeksi lah. Oh iya memang gue layak dikritik gitu kan, tidak malah justru membalas. Iya, harusnya yang membalas itu Beckham Putra kemarinnya. Ngegolin 2 kok dihujat. Kan Nah, aneh itu gitu. dia, Ya, Beckham bener. kan tidak ngebales ya. Tidak Biasa overreacting saja. ya. Bahkan kan Beckham seneng dong engagement rate di Instagramnya Iya, banyak. betul, Nah, setelah itu kan karena dia punya usaha pedal, punya kaos apa, Iya. penjualannya kan naik gitu kan. Ya ibaratnya ya hat-trick liga itu Iya. nggak ada yang bisa nge-distract kebahagiaan dari Beckham aja. Iya betul, dan kemarin juga kan sempat ketika Persija melawan Persib itu kan sempat ribut Beckham Putra dengan Rizky Ridho. Sempat Iya. ada ketangkap kamera Ridho itu jambak kayak ngejambak Beckham pada saat Iya. itu ya. Nah, walaupun sanksi PSSI-nya lucu ya, hanya teguran keras. Anjir lucu banget saya. Beckham selebrasi 75 juta, Iya. jambak cuma teguran keras gitu. Tapi momen hangat terjadi ketika para pemain sudah dikumpulkan, sekarang sudah TC di Bali ya. Iya. Ridho dan juga Beckham ketemu. Bahkan Ridho itu ngasih selamat atas juaranya Beckham bersama Persib gitu Iya, kan. ya Artinya itu- di luar lapangan ya mereka tetap berteman gitu. Ya sama kayak Sergio Ramos sama David Villa ketika masih di Iya. Barca lah ibaratnya gitu. Kalau Iya. mode klub ya Enggak, Ramos profesional. sama Puyol sama Pique didorong mukanya kan Tapi gitu. waktu timnas ya baik-baik aja. Iya, timnas ibaratnya baik-baik ya. aja kan, bahkan setelah ngedorong kan. Iya. 3 bulan setelahnya mereka ngangkat Piala Dunia kan. Iya, Kan betul, soalnya iya, 2010 kan. betul. Pada saat itu gitu. Jadi itu memang profesionalisme Iya. ya sini. Dan ada satu nama yang membuat kita semua kebingungan. Apa itu? Tadi kita sudah membahas kedalaman skuad dari posisi gelandang itu kurang. Iya. Kenapa nama Eliano Reinders tidak masuk? Padahal dia posisi fit ya. Sini. Bisa semuanya. Heeh. Eliano Reinders itu diakui oleh Bojan Hodak, diakui oleh John Iya. Herman, diakui oleh Patrick Kluivert, diakui oleh STY. Pemain ini bisa di semua posisi selain kiper. Iya. Artinya bahkan Eliano itu bermain di Persib di fullback kiri, tapi di FIFA Series kemarin dijadikan forward penyerang kan. Iya. Kemarin gitu. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang karena di Persib juga kadang bermain sebagai gelandang. Iya. Nah, ini dengan kedalaman skuad di posisi gelandang yang kurang, kenapa memilih Ferrari daripada, sedangkan kita tahu di posisi defender sudah numpuk kan tadi. Betul. Gitu. Tetapi apa karena ada sesuatu yang tidak kita ketahui ya? Misalnya kontrak dari Eliano apakah jadi transaksi dengan gabung dengan Belum ya, karena kontrak dengan Persibnya masih 1 tahun lagi, kemudian juga belum ada. Soalnya kalau misalkan kontraknya jadi juga kan ini 7 hari lagi kan Oh, FIFA jadi Match Day tidak gitu. jadi Tidak alasan akan ya, Shay? tidak akan jadi alasan karena memang bursa transfer sudah dibuka, tapi tidak akan mulai sekarang negosiasinya, soalnya nunggu Piala Dunia dulu kan gitu. Iya, Semuanya betul, juga pasti fokus ke Piala Dunia dulu Oh, gitu iya, kan. betul. Nah, Indonesia yang tidak ikut ya FIFA Match Day adanya gitu. Nah, nama Eliano tidak dipanggil itu memunculkan banyak sekali pertanyaan gitu. Soalnya di posisi defender udah banyak, tetap banyak maksain Ferrari 1. Kedalaman skuadnya cukup lah. Nah, tapi di posisi gelandang yang memang kurang pemain tidak memanggil Eliano gitu. Betul. Itu kan sedikit mengherankan gitu ya. Mengherankan ya. Ya justru gue senang banget sih ya ketika banyak netizen atau warganet yang sekritis itu ya, bahkan sampai line up saja dikritiki karena ya ini juga bisa jadi koreksi buat John Herman ya, ibaratnya kan ya untuk jadi pertimbangan lah gitu kan, setidaknya nanti harus ada penjelasan supaya tidak menjadi tanda tanya besar gitu saya alasannya kenapa gitu kan. Iya, tapi kan John Herman sudah ngomong ya statementnya, jadi dia itu tidak akan memprioritaskan atau memberikan perilaku lebih spesial kepada pemain naturalisasi. Ngomongnya kan seperti itu, akan tetap adil ke
pemain lokal ataupun Iya. naturalisasi gitu ya. Mungkin buktinya seperti ini. Tapi ya tadi kembali tadi dari statistik Komang Teguh lebih unggul di posisinya Iya. di posisi Ferrari gitu. Kemudian Eliano lebih unggul lagi karena Eliano adalah pemain yang mendapatkan menit bermain terbanyak di Persib Bandung gitu Iya, kan. betul. Kemudian dari statistik juga kalau nggak salah itu Eliano bagus ya. Dia bisa menciptakan assist gitu, bisa di musim ini cuma assist saja sih. Cuma kan untuk kedalaman skuad di posisi midfielder kembali lagi FIFA Matchday itu penting bukan sekedar friendly karena mempengaruhi world ranking kita gitu kan. Betul. Makanya ya ini kita bisa lihat lah nanti keputusan dari John Herman ini baik atau tidak ya. Iya. Karena ya ini kan baru pertandingan ketiga dan keempatnya John Herman. Kita mau tahu nih ibaratnya kejeniusan dari John Herman meracik skuadnya sendiri ini akan seperti apa gitu kan. Iya betul, dan akibat banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini Timnas Indonesia sudah mengedarkan atau sudah merilis tiket untuk pertandingan ini menyediakan 38.000 kursi di GBK. Iya. Namun sudah seminggu belum habis. Nah, ini Itulah sesuatu efeknya. bener ya kan biasanya kan sangat cepat buat Woi, ludes dulu ya. waktu zaman Sintayong 1 jam ya, Iya. bahkan setengah jam itu sudah habis. Sudah habis. Itu juga 50.000 kan, 50.000 kursi, ini 38.000 aja belum habis. Berarti ibaratnya ini masih dalam masa transisi ya, karena dulu kan euforia para supporter timnas Indonesia karena kecintaan mereka terhadap Coach Sintayong ya, Betul. karena benar-benar progresnya itu benar-benar dari bawah banget gitu Iya. kan. Sehingga ketika hasilnya berjalan baik ya kita juga ikut menikmati. Tetapi ini era baru di bawah John Herman ya. Gue pribadi sih memaklumi ya, karena John Herman sendiri belum terbukti kan dan secara Iya, betul. progresnya kan, karena baru 2 pertandingan. Dan ini juga ya semoga saja John Herman bisa membuktikan dirinya dengan hasil yang sesuai dengan keinginan para supporter timnas Indonesia itu sendiri Iya, kan. ya kita tunggu saja lah nanti di FIFA Matchday lawan Oman dan juga Mozambik ya, kalau nggak salah di tanggal 9 sama 12 atau 6 sama 9 kan? Oh 6 sama 9 karena 12 itu kan sudah bentrok dengan Piala Dunia Piala ya. Dunia, Tanggal betul. 6 dan juga 9 artinya tinggal 3 harian lagi gitu ya. Dan mungkin itulah kejanggalan-kejanggalan sudah kita bahas per pemain ya, sudah kita ulas semua di Iya, mana saja semua. kejanggalannya gitu. Coba kalian tuliskan di kolom komentar mana pemain yang cocok masuk dan juga siapa penggantinya Nah, gitu. terus sertakan argumentasi kalian juga ya, karena Iya. yang nonton video kita ini pengetahuan tentang sepak bolanya dalam banget ya. Iya, betul. Jadi ibaratnya pendapat-pendapat atau argumen dari kalian itu ya sangat masuk banget ya di kita ya gitu. Iya, ya. mungkin bisa jadi next pembahasan ya kalau Iya, misalkan bisa menarik jadi banget kita bahas gitu. lagi kan. Berarti untuk video kali ini kita akhiri Kita saja sudah ya. sampai di sini ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton video atau episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.